mustahil kita dapat mengakses gudang penyediaan Tuhan. Iman itu seperti kartu ATM Tuhan, atau currency-nya surga. Iman itu, currency itu apa? Nilai tukar. Saudara kalau dan saya kalau tidak memiliki iman tidak memiliki, tidak hidup kalau tanpa pengenal Tuhan, maka yang terjadi saudara dan saya tidak mengakses, nggak bisa mengakses, karena saudara akan memakai hal-hal yang salah. Contohnya begini, saudara punya kartu yang sama, ukurannya yang sama, tapi yang satu ATM, yang satu kartu tanda penduduk. Sedangkan saudara pengen ambil uang di ATM, saudara masukkan KTP, uang bisa keluar nggak? Kenapa? Sistemnya beda. Tapi kalau saudara pengen ke ATM, saudara masukin kartu ATM, perlu doa puasa 40 hari 40 malam nggak untuk uang itu keluar? Sudah nyembah ATM, tolong ATM, saudara maaf yang sudah dapat bahasa roh, nggak perlu saudara. Saudara tinggal masukkan kartu ATM, saudara tahu PIN-nya, uang itu keluar. Lah, sama juga iman. Pada waktu engkau kenal Tuhan, ya, pada waktu engkau hari-harimu kau pakai untuk belajar firman, langsung praktek firman, maka yang terjadi apa? Imanmu akan bertambah. Nangkap sampai di sini ya. Karena ada hubungan erat sekali tentang empat cara penyediaan Tuhan yang saya ajarkan pada pagi hari ini, yaitu dengan iman. Nanti kalau saudara diajarkan A, nggak ada iman nggak bisa jadi. B, nggak ada iman nggak jadi. C, nggak ada iman nggak jadi. Dan D, nanti yang nggak ada iman nggak bisa jadi. Jadi ini dasarnya dulu saya kasih. Iman ini harus menjadi kartu mati yang saudara harus miliki. Nah, bagaimana iman ini bisa aktif? Tidak ada cara lain. Saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Kalau saudara mengenal Tuhan secara pribadi lewat pembacaan perenungan firman, maka yang terjadi, setan tidak akan pernah bisa membohongi saudara. Amin saudara. 4 cara Tuhan menyediakan kebutuhan saudara. Yohanes 8:30 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ingin hari ini saudara mengalami kemerdekaan, khususnya di area di mana saudara tidak lagi bingung, stres tentang cara Tuhan menyalurkan, memasok kebutuhan saudara sehari-hari. Ya, saya akan ajarkan pada saudara tentang adanya 4 sistem atau pola atau cara yang Tuhan lakukan untuk mensuplai kebutuhan saudara. Saudara buka dulu dia di Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Maaf ya. Kejadian 45 ayat 7 sampai 8. Saya akan membaca untuk saudara. Ini cara Tuhan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Cara yang pertama, saya akan baca. Maka Allah telah menyuruh aku di situ Yusuf, mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku, yaitu Yusuf, ke sini, ke Mesir, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai apa? Bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara perhatikan, ini cara yang pertama Tuhan menyediakan saudara, kebutuhan saudara hari ini, yaitu melalui tangan orang lain. Ini cara yang pertama. Jadi Tuhan menyediakan seluruh kebutuhanmu melalui tangan orang lain. Saudara, kalau saudara baca di kitab Perjanjian Lama, pola atau patron untuk saudara melihat bagaimana Tuhan berurusan dengan umatnya dalam hal memenuhi semua kebutuhan kita pasca kita diselamatkan. Ya, Alkitab berkata apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama adalah pembelajaran buat kita hari ini yang hidup di masa kasih karunia Perjanjian Baru. Saudara, dengan kata lain,
Mereka yaitu orang-orang Israel secara alami atau secara natural. Kita ini adalah Israel apa? Rohani. Setuju saudara? Lewat kelahiran baru dalam Kristus. Nah, bagaimana cara Tuhan berurusan dengan Israel natural? Demikian juga Tuhan akan berurusan dengan kita, Israel spiritual. Cara berurusan dengan apa? Tuhan akan menyediakan semua kebutuhanmu lewat tangan orang lain. Yusuf itu dikatakan tadi bahwa dia dipakai Tuhan untuk memenuhi seluruh kebutuhan saudara-saudaranya. Nangkap sampai di sini ya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang menyakitinya, yang menjualnya, dan sekarang mereka ada dalam masa kelaparan yang parah sekali di mana? Di Mesir. Pada saat itu Yusuf sudah menjadi perdana menteri dan menjadi orang kunci nomor 1 di Mesir. Saya mau beritahu sama saudara, kadang-kadang kesulitan ini membawa kita tuh menjadi orang yang benar-benar memiliki potensi menjadi juru kunci dalam wilayah-wilayah tertentu dalam kehidupan kita. Setuju saudara? Oleh sebab itu jangan tolak kesakitan, jangan tolak kesengsaraan, jangan tolak penderitaan, dan jangan tolak tantangan. Hadapi saja. Karena itu akan membentuk manusia batiniahmu menjadi kuat. Jadi jangan pernah saudara reject saudara dengan penderitaan. Jangan pernah tolak. Bahkan presiden kita berkata apa? Berdamai dengan apa? Corona katanya ya. Ya berdamai dengan corona itu artinya apa? Corona itu sama seperti flu-flu yang lainnya. Ya, pilek sama saudara. Jadi nggak usah terlalu diagung-agungkan, dibesar-besarkan saudara. Udah kita berdamai saja dengan dia. Lah tadi sebelum kita ibadah ada om bilang gimana? Ya pakai masker. Setuju ya? Yang kedua gimana? Cuci tangan. Yang ketiga gimana tadi om? Jaga jarak. Nangkap ya? Simpel. Itu namanya saudara berdamai dengan corona. Lah saudara perhatikan baik-baik. Jadi ketika ketika Tuhan menolong saudara, saudara jangan pilih-pilih siapa yang akan dipakai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan saudara. Nangkap sampai di sini ya. Saudara kadang-kadang begini loh. Ada si A ini dipakai Tuhan untuk menolong saudara, misalkan dalam hal keuangan ya. Lah, pikiran saudara itu selalu terjun ke dia, padahal dia hanya salurannya Tuhan. Padahal dia dipakai untuk menyalurkan kebutuhan yang Tuhan sudah sediakan. Iman saudara jangan ke orang itu. Dan kita selalu berdoa, Tuhan, pakai orang itu terus untuk menyalurkan kebutuhanmu kepadaku. Ingat saudara jangan milih-milih orang A, B, C, dan D untuk menolong saudara. Ingat, Tuhan itu lebih ngerti dari saudara. Amin saudara. Saya ya dari tahun 2009 ngurusin anak-anak jalanan, ngasih makan mereka, nyekolahin mereka, itu setiap 6 bulan, setiap tahun itu orangnya ganti terus saudara. Bahkan saya pernah punya pengalaman saudara. Tempat ini kalau bisa ngomong bisa jadi saksi. Waktu itu om dan tante belum ada di sebelah kami sini ya. Saudara, pada waktu itu kami kekurangan makanan. Hari itu sudah hari Jumat. Lah istri saya bilang begini, Papa, besok untuk makanan kasih anak-anak jalanan sudah habis. Itu hari Jumat, saya masih ingat. Terus saya bilang, tenang, nanti pasti Tuhan sediakan. Saudara, apa yang terjadi? Esok harinya itu ada orang nganter yang dari UKKB itu loh, masih ingat nggak? Ada orang yang memberikan kepada kami itu makanan-makanan cepat saji dari UKKB itu. Ada okado, ada yang daging itu, ada apa lagi itu saudara? Yang siap goreng. Itu sampai 1 kol kami jual di MY, di sekolahan, itu masih sisa. Itu bisa kami pakai hampir 3 minggu saudara. Karena apa? Penyediaan yang Tuhan pakai orang A itu berhenti. Tuhan pakai penyediaan orang B. Jadi sekali lagi sama katakan pada saudara atau beri masukan, saudara dan saya nggak perlu menasihati Tuhan. Mau Tuhan pakai orang mana untuk menolong saudara.
Amin. Termasuk juga dalam bisnis saudara. Kalau Tuhan pakai si A untuk bermitra dengan saudara, saudara jangan menaruh harapan penuh sama dia, tapi kepada harapan penuh sama Tuhan, karena Tuhan bisa ciptakan orang yang B, yang C, yang D untuk bermitra dengan saudara. Amin, saudara. Ingat ya, karena Tuhan bisa memakai tangan orang asing untuk memberkati saudara. Tuhan memakai Fir'aun untuk memelihara umatnya. Fir'aun adalah raja yang kejam, penyembah berhala, yang memiliki ratusan dewa. Ia adalah penyembah patung, tapi Tuhan bisa pakai untuk apa? Menyediakan apa yang Israel butuhkan lewat Yusuf. Sekali lagi, saya pesan, saudara nggak boleh membatasi Tuhan dan menaruhnya dalam kotak pikiran kita. Harus si A, si B, si C yang harus menolong saudara, memberikan kebutuhan saudara. Saudara akan stres, saudara akan kecewa, dan saudara akan bingung. Nangkap saudara? Saudara, saya juga menyaksikan perjalanan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang si A diizinkan Tuhan mensupport pelayanan kami hanya dalam waktu 3 bulan. Si B menyepot pelayanan, menyepot keuangan kami hanya dalam waktu setahun. Si C 2 tahun. Bahkan ada yang dalam 3 hari waktu kami membutuhkan. Tapi itu selalu berganti-ganti saudara. Ingat, Tuhan menyediakan saudara lewat tangan orang lain. Buka Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Saya ingin kita baca bersama-sama ayat 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow, ini dicatat dalam catatan saya ini, dikatakan begini. Di dalam satu terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan ada kata yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Itu bahasa Inggrisnya shall man give into your bosom. Artinya apa? Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu oleh siapa? Orang lain. Kata orang lain adalah orang-orang yang berbeda-beda yang dipakai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan saudara. Ingat itu saudara. Tuhan juga bisa memakai burung gagak untuk memenuhi kebutuhan apa? Elia pada waktu dia ditugas ke Herit. Ya, saya kesaksian sama saudara. Anak saya hari ini kuliah, kedua-duanya sekolah. Tahun ini butuh biaya banyak sekali. Saudara, kami bingung harus bagaimana pada waktu tahun lalu. Tapi Tuhan ngomong gini, nak, jangan bingung, aku sudah menyediakan semua yang kamu butuhkan. Dan hari ini Tuhan pakai orang lain untuk membiayai putri kami kuliah. Ya, kuliahnya di LSPR dan itu biayanya mahal. Yang satu masuk SMA, biayanya juga mahal. Selalu saya melihat saudara, dari anak-anak kami TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, ini orangnya selalu berbeda-beda, nggak sama. Karena saya percaya Tuhan itu monocolor atau full color. Full color. Jadi ingat, saudara jangan batasi Tuhan. Dan saudara jangan nasihati Tuhan, si A, si B, si C yang harus memberkati saudara. Enggak. Dia punya jutaan yang tidak terbatas orang-orang yang akan dia pakai untuk menyalurkan berkat-berkat ke dalam perbendaharaan saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan tahu bagaimana cara memelihara hidup saudara. Dia telah menyediakan segala kebutuhan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya yang dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan saudara bergantung kepada siapapun secara individu dalam waktu yang lama. Ya, saya banyak berkata sama anak-anak Tuhan yang telepon sama saya, katakan begini, kalau hari-hari ini sumbermu kok dipotong, sumbermu kok dihentikan, itu tujuannya cuma satu. Tuhan mau dirinya dijadikan sumber sejati oleh kamu. Nangkep sampai di sini juga. Jadi sumber sejati kita itu bukan orang lain, tapi sumber sejati kita ini Tuhan pakai tangan orang lain menyalurkan kepada saudara. Yang percaya katakan amin.
Jika saudara bergantung pada orang-orang tertentu, dan apa yang kamu lakukan adalah apa? Kamu sedang mengelak berkat Tuhan. Karena manusia bukan sumber. Tapi siapa? Tuhan sumber. Amin. Jika ada orang lain memberkati kita, itu hanyalah maksud bahwa Tuhan sedang memberkati kita untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya. Haleluya, saudara. Jadi ketika orang-orang meninggalkan saudara, bisnis saudara, saudara nggak perlu kecewa. Ya? Atau saudara sendiri tertekan, saudara kehilangan pelanggan, saudara kehilangan pelayanan, saudara nggak perlu sedih. Saudara, saya punya beberapa teman itu yang memang dia, maaf ya, pekerjaannya itu dari gereja satu, gereja lain itu dia sebagai pemimpin pujian, sebagai singer. Baru dia dapat persembahan kasih. Nah kalau hari ini gereja-gereja pada tutup bagaimana saudara? Iya kan? Saya katakan sama dia, ingat sumbermu bukan gereja, sumbermu itu Tuhan. Dia kapan saja bisa berhenti. Amin saudara. Jadi saya ingatkan, cara yang pertama adalah lewat tangan orang lain. Yang kedua, mari buka di Keluaran 1 ayat yang ke-8, bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan saudara lewat tangan orang lain. Nah yang kedua itu caranya Tuhan menyediakan kebutuhan saudara lewat tangan Tuhan sendiri. Ya, oke. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal siapa? Yusuf. Dikatakan kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ternyata pada waktu saya selidiki, Fir'aun itu hanya jabatan. Sama seperti presiden, sama seperti MPR sama DPR. Jadi pada waktu Yusuf itu di penjara, dia jadi Perdana Menteri, itu dia memiliki Fir'aun yang berbeda, memiliki presiden yang berbeda. Setelah Yusuf itu mati, Fir'aunnya itu ganti. Nah setelah Fir'aunnya ganti, Fir'aunnya ini nggak kenal Yusuf, maka Fir'aun yang baru ini, orang yang baru ini memperlakukan orang-orang Israel kejam sekali, beda. Nah kalau skenario dalam hidupmu beda, Tuhan pakai cara yang berbeda. Saya ulangi lagi ya. Kalau skenario kebutuhanmu itu berbeda, dia akan pakai cara yang berbeda juga. Dia tidak akan pakai cara orang lain, dia akan pakai skenario tangannya sendiri untuk turun bantu saudara. Ya, 70 tahun Fir'aun memelihara Yusuf dan keluarganya dan seluruh bangsa Israel, maka bangkitlah Fir'aun yang lalu. Akhirnya skenario-nya baru. Nah, saya dengar baik-baik saudara. Ini saya ngalami sering seperti ini. Dari skenario penyediaan yang pertama berganti dengan skenario yang kedua yang Tuhan pakai. Di tengah-tengahnya itu seringkali muncul yang namanya masa kepanikan. Saya ulangi ya. Kalau kamu, contohnya ya, kamu habis disuplai sama ommu, mamahmu, orang tuamu, suamimu, tiba-tiba kok berhenti, Tuhan akan buat skenario yang baru. Lah perpindahan antara skenario yang pertama ke skenario yang baru, di tengahnya itu ada masa kekacauan. Saya hanya pesan pada saudara, makanya tadi di awal saya katakan, skenario pertama kamu harus pakai iman, skenario 2 kamu juga perlu iman. Artinya apa? Percaya penyediaannya yang supranatural itu terus berlangsung. Amin saudara. Lah ketika saudara berada di tengah-tengah masa kepanikan ini, kekacauan ini, saudara di situ perlu tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara saudara. Yang percaya katakan amin. Tadi di awal saya katakan, kalau kamu kenal bahwa Tuhan yang kamu sembah, yang memilih kamu itu adalah Tuhan yang mengasihi kamu, maka kamu aman, kamu tenang. Karena apa? Kamu tahu Dia nggak akan meninggalkan kamu. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Saudara, ingat ya, Tuhan adalah sumbermu. Kadangkala Ia akan memberkatimu melalui tangan orang lain, dan ada waktunya di mana Tuhan sendiri akan menyediakan kebutuhanmu secara supranatural. Dengar baik-baik ya. Tiba-tiba koneksimu terputus. Tiba-tiba, maaf ya,
saudara, suppliermu itu putus. Tiba-tiba saja bantuan dari orang lain itu putus. Tiba-tiba semuanya tuh putus semuanya, saudara. Nah, kalau saudara mengalami hal-hal ini hari-hari ini, ingat, Tuhan pengen membuat skenario yang baru. Artinya apa? Tangannya sendiri yang akan turun membantu saudara. Saudara, saya teringat tahun 2000 berapa ya, Mak? Kita masuk pengasingan itu. Saya masuk pengasingan tahun 2007-2008. Pada waktu itu Tuhan persiapkan saya untuk masuk ke dalam pelayanan yang baru, saudara. Dari pelayanan lama, penyediaan tangan orang lain, masuk ke dalam pelayanan yang baru, penyediaan tangan langsung dari Tuhan. Coba bayangin, selama 1,5 tahun lebih saya tidak kerja, saya tidak pelayanan, saya tidak punya gereja, ya, saya juga tidak bekerja dimanapun. Tapi saya melihat tangan Tuhan menyediakan secara ajaib. Saya masih ingat, saudara, pada waktu itu Jemima masih umur berapa ya, anak putri saya masih kecil, saudara. Dua-duanya masih butuh susu, butuh kebutuhan, bahkan butuh pampers. Tapi saya melihat tangan Tuhan menyediakan ajaib, saudara. Kami tidak bekerja, tapi memang itu Tuhan suruh. Tapi kalau saudara Tuhan nggak suruh, saudara jangan main-main ya. Saudara bisa gawat. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan ikut-ikutan saya. Nah itu Pak Untung nggak kerja, tapi Tuhan sediakan. Loh, kan disuruh Tuhan. Ya, Elia disuruh Tuhan ke Sungai Kerit. Di sana ada penyediaan Tuhan. Amin. Saya disuruh Tuhan duduk diem, pakai baju rapi begini, masuk kamar doa, nyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, nulis buku. Itu penyediaan bisa tuh datang sendiri dari Tuhan lewat orang lain. Ya, ingat saudara. Saya mau beritahu sama saudara, saudara akan tiba pada satu titik di mana saudara akan bergantung kepada Tuhan secara paksa. Ini namanya tadi perpindahan dari tangan orang lain kepada tangan Tuhan. Di tengahnya tuh ada yang namanya masa ketergantungan paksa. Pada waktu itu saya puasa bukan karena saya pengen puasa, karena tidak ada yang nggak ada dimakan, Om. Serius, saudara. Saya lebih menahan daripada saya makan, anak-anak saya nggak makan. Berarti Tuhan jahat? Enggak. Apakah saudara dan saya berpikir Tuhan itu jahat? Membiarkan orang-orang Israel ke tanah mana? Ke padang gurun? Enggak, saudara. Kadang-kala masa transisi ini kita butuh sabar, butuh tekun, butuh teguh memegang janji Tuhan. Amin, saudara. Saudara, masih ingat tentang Sungai Kerit yang dipakai Tuhan untuk menyediakan kebutuhan Elia selama 3,5 tahun masa kekeringan? Masih ingat, saudara? Elia itu sama dengan saudara dan saya. Bayangin, ia manusia dipelihara sama burung gagak. Ya, setiap hari burung gagak akan mengantarkan makanan kepada Elia hari lepas hari ketika dia ada di Sungai Kerit. Dan Alkitab berkata, kalau sudah baca di Hakim-Hakim ya, kemudian sungai itu menjadi kering. Itu tandanya apa? Ketika apa yang kamu lakukan ketika sungaimu kering, itu penting. Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan ketika uangmu kering, bisnismu kering, hari-hari ini semua kering? Ingat, saudara, yang saudara dan saya perlu dengar adalah suara Tuhan. Haleluya. Nah, cara yang kedua yang saya sampaikan pada saudara adalah Tuhan sendiri tangannya akan turun membantu saudara secara ajaib. Amin, saudara. Saya punya kesaksian. Di tahun-tahun pengasingan saya itu tahun-tahun yang benar-benar luar biasa, saudara. Saya masih ingat, saya dipanggil sama seorang hamba Tuhan untuk melayani di Kauripan sana. Itu di desa, saudara, Pasar Selasa, yang terkenal dengan kampung Cina ya. Pada waktu itu saya masih punya motor Supra X yang 125 itu. Saya di WA sama dia, ditelepon sama dia, Pak, tolong bantu pelayanan saya, Pak, di desa ini, Pak. Akhirnya saya tanya sama istri saya, yang berangkat nggak nih, yang berangkat? Kalau Tuhan suruh berangkat, berangkat. Saya berdoa, saya tanya Tuhan, aku berangkat nggak ini? Hatiku damai sejahtera. Oke? Akhirnya saya berangkat.
Begitu saya starter motor, tahu nggak saudara? Itu bensinnya tinggal 1 kotak. Jarum penunjuknya itu tinggal apa? Tinggal 1 kotak. Padahal itu ada kotak-kotak banyak, tinggal 1 kotak. Saya mau beli bensin nggak ada uangnya, saudara. Tapi saya bilang gini, Tuhan, kalau Engkau yang nyuruh, Engkau yang provisi, yang akan sediakan. Saya starter, green, saya jalan. Saya masih ingat, saya masih ada di Puri 1 sana, saudara. Saya starter motor, saya jalan ke kampung Cina. Baru sampai mana stasiun Bojonggede, motornya mogok. Karena apa? Bensinnya habis. Bensinnya habis. Saya masih ingat peristiwa itu, saudara. Motornya saya tuntun, saya masukin, kalau sudah ada di Bojonggede, ada apa namanya pom bensin Bojonggede itu. Saya buka-buka kantong saya, hanya masih ingat dia tinggal 2.000. Saya masih ingat, saudara. Begitu 2.000 ditanya sama Pak pom bensinnya, Pak mau diisi berapa? Tadinya mau saya tinggal KTP saya, saudara. Nanti pulang saya bayar, gitu kan, saudara. Saya ambil 2.000, si orangnya bilang begini, Pak, 2.000 Pak? Iya, emang nggak boleh ya Mas ya? Pak, 2.000 Pak? Iya, saya bilang gitu. Saya masih ingat itu peristiwa itu, saudara. Itu jadi apa buku harian saya. Saya masih ingat, nggak tahu dia ngeledek saya atau enggak, saya nggak tahu. Itu saya buka isi apa motor isinya, saya buka, dia ngisi bensinnya begini, sit langsung diangkat kenceng, belum apa-apa sudah diangkat, saudara. Saya bilang nih, Tuhan, kamu yang menyuruh, aku mau ngikutin apa maumu. Ingat ya, saudara, begitu saya tutup, saya starter, masa bodoh sampai nggak sampai, ajaib, itu sampai ke kampung Cina nggak mogok. Ingat ya tuh, mata saya nggak tertuju ke speedometer, Om. Mata saya terus ke sana aja, jalan terus. Hati saya nggak mau pusing dengan ini. Jalan terus, saya gas kenceng terus. Pokoknya sampai, saya bilang, malaikat nggak mau tahu caranya, pokoknya kamu harus isi. Tapi jujur, saudara jangan mau di area itu terus, amin saudara. Itu area hidup penuh mujizat. Saudara didesain bukan hidup di dalam mujizat. Saudara didesain hidup dalam berkat. Beda atau sama? Kalau saudara hidup dalam mujizat, saudara mesti ngalami banyak masalah seperti saya dulu, itu kan? Saya gas terus sampai kampung Cina, saudara. Begitu sampai kampung Cina, mau nyampaikan firman Tuhan, otak saya Tuhan ngomong gini, kamu jangan konsentrasi ke bensinmu ya, konsentrasi firman. Padahal yang datang tuh ibu-ibu tua-tua, saudara. Saudara tahu kan kampung Cina sana? Saya khotbah di situ semangat. Begitu selesai, waktu makan-makan, lah setan serang. Kamu nanti nggak bisa pulang, bensinnya habis, bilang gitu kan. Tapi saya bilang, saya serang balik, setan, kalau Tuhan suruh saya, Tuhan yang akan sediakan. Oke, saudara. Bilang begini, Pak, aku numpang dong Pak. Oh boleh Bu. Langsung saya numpang, saudara. Ibu-ibu tua, saudara, saya tahu dia itu siapa. Saya tahu suaminya kerja apa. Suami itu hanya kerja apa, saudara, dia punya empang begitu ya, cuma ngurusin empang. Dia ngomong, Pak Untung, aku bareng ya kalau Untung. Waduh, kalau bareng kan berarti harus ngantar ke rumahnya, atau bener nggak saudara? Kan bensinnya sedikit saja. Saya tuh sudah tutup, saya jalan dengan iman, saya percaya tangan Tuhan menyediakan. Akhirnya, ayo Bu. Akhirnya dia datang bang, langsung di tengah jalan pada waktu pulang, Roh Kudus bilang gini, nak bensinnya isi nak. Isi pakai apa Tuhan? Wes isi. Pada waktu itu saya masih ingat, saya dikasih persembahan kasih apa? Kalau uang bisa untuk beli bensin kan tante? Ini dikasih ayam. Masa bensin dibayar ayam? Saya masih ingat yang kedua, kan di sana banyak ternak babi, dikasih babi. Masa tukang bensin, Pak, bayar pakai babi boleh nggak Pak? Dipukul saya. Saya diam, nak, isi nak. Saya nekat saudara, saya isi. Di otak saya hanya bilang begini, nek nggak bisa dibayar, tak bayar pakai KTP lah, saya tinggal sih. Saudara, begitu saya masih ingat, pom bensinnya masih ingat di mana itu, tapi bukan yang di Bojonggede. Begitu depan Kauripan, saya isi bensin, ditanya sama orangnya itu, Pak, diisi berapa Pak? Yang jawab tidak saya, tapi yang jawab ibu tadi. Bilang ngomong, penuh Pak. Penuh, gawat. Bukan saya duluan, yang jawab siapa? Ibu-ibu tua tadi. Nah yang punya motor siapa? Tapi yang jawab ibu tadi, Pak, penuh. Bilang gitu kan, ya udah, dia denger, gitu. Saya sudah beku, nanti beku sudah, saya bingung dibayar pakai apa nih? Saya masih ingat saya bahasa Arab, saya doa mau bro apa saya bahasa Arab, saya. Ibu itu malah pergi ke WC lagi saudara.
Nah, tapi ajaibnya itu keluarnya bensin jauh kan ke WC kan saudara, itu sampai dia ke toilet keluar sampai duduk di situ, itu bisa bensinnya nggak berhenti loh saudara. Jadi kan ngocornya kan berarti disetting sama Tuhan pelan-pelan gitu kan saudara, pelan-pelan tahan. Begitu selesai, begitu tutup, saya belum tutup, ibu ngomong gini, Pak berapa ya Pak? Yang bayar ibu tadi. Biasa orang Jawa, Bu jangan Bu, padahal tidak ada uang. Bu jangan Bu, enggak Pak, aku pengen berkati Pak Untung. Oke, saya masih ingat saudara itu akan dibayar sama ibunya itu. Pak, saya bayar. Itu kan caranya Tuhan saudara. Tapi nggak pakai iman, aku ngikutin masuk ke bensin, saya nggak bisa penuh itu bensin, setuju? Begitu sampai nganter rumahnya, gelap-gelap saudara, saya masih ingat rumahnya itu di Bilabong, dalam sana gelap. Saya antar tuh saudara, sampai di situ, dia ngomong gini, Pak Untung, mampir dong, doain suami saya. Saya nggak enak hati saudara, udah ditolong diisi bensin penuh, padahal sudah malam. Istri saya udah tanyain pakai SMS, kok lama udah pulang? Dia nggak ngerti pertempuran saya antara hidup dan mati, antara bensin saudara. Ini sama ini domba itu berkeliling terus saudara. Saudara, Pak mampir Pak, minum kopi baru. Saya bilang ya udahlah, nggak enak hati lah, habis ditraktir bensin kan saudara. Saya duduk makan di situ, saya masih ingat suaminya sakit waktu itu. Itu akhirnya tanya gini, Om sakit apa Om? Dia ngomong, aduh saya kelihatannya sakit rematik. Tuhan ngomong begini, lah itu dengan cara Tuhan ya, tangannya Tuhan ya. Nak doain nak, sekarang juga kamu doain. Pada waktu saya doain, dalam nama Yesus rematik sembuh. Terus Roh Kudus ngomong gini, kalau sembuh kamu biarin tidur gitu terus. Sembuh suruh berdiri, suruh jalan. Waduh, saya bilang gitu. Saya tanya, sudah tiduran berapa lama? Tante? 3 hari. Ya sekarang bangkit. Saya bilang gitu. Akhirnya benar. Saya bantu, dia berdiri, dia duduk. Sampai masih ingat tulangnya mak krak begitu sudah. Begitu duduk, terus Om jalan ya Om ya. Jalan. Begitu jalan dia berjalan, sana berjalan. Singkat cerita, selesai karena sudah malam saya bilang, Om saya pamit ya Om ya. Begitu pamit saya masih ingat waktu itu. Dia masuk ke kamar, dia ambil amplopnya masih ingat. Ngerti sudah yang ada putih, merah, biru. Nah, ngerti kan? Sekarang tulisannya. Kalau sudah ke orang nikahan kan kasih putih, merah, biru itu kan. Dia ambil amplop kasih saya. Pak, Tuhan berkati Bapak. Saya tolak saat itu sudah. Enggak Om, Roh Kudus sama Om ini jangan tolak tanganku malu memberkati kamu. Ya udah, tak terima deh Om, saya terima ya Om ya. Saya doain dalam nama Yesus. Saya kantongin. Oke? Saya nggak lihat lagi, saya masih ingat waktu itu, nggak tahu Mama masih ingat atau enggak. Rumah kita masih di belakang patung kuda sana. Malam-malam saya kasihkan istri saya buka, istri saya kaget. Dia panggil saya, Pak, ini uang kok banyak sekali. Dapat dari mana? Saya tidak tahu antara seperti uang itu bertambah banyak di kantong, saya terima, atau waktu saya kasihkan istri saya, atau waktu dihitung berubah jadi banyak, saya nggak tahu. Yang penting kayak hamba yang diperintahkan Tuhan ambil air itu yang berubah jadi anggur, nggak tahu kapan berubahnya. Setuju sudah? Mau pada waktu dia dicedok, diantarkan, pada waktu minum nggak tahu. Begitu sampai rumah istri saya ngomong gini, kamu hitung ada berapa? Waktu itu saya masih ingat 1 juta lebih sudah. Besoknya itu saya nggak percaya, saya datangi rumahnya lagi. Ternyata dia baru jual 3 empang. Aman deh. Nangkep saudara? Saya mau saksikan kepada saudara, ini hidup saya. Jadi kadang-kadang lewat tangan orang lain, kadang-kadang lewat tangannya Tuhan langsung. Tapi 2 area, 2 skenario ini butuh iman. Kalau saya nggak punya percaya, nggak kenal Tuhan, iman saya nggak bekerja, saya nggak mungkin berhenti ke pom bensin, saya nggak mungkin boncengi ibu-ibu tadi. Amin saudara. Saya nggak mungkin doain orang itu sakit. Saya nggak mungkin. Iman itu penting. Amin saudara. Saya percaya saudara, Tuhan berbicara kepada saudara hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Masih ada 2 lagi cara Tuhan menyediakan kebutuhan saudara. Yang pertama saya ulangi, lewat tangan orang lain. Saudara butuh iman dan lewat tangan Tuhan sendiri. Apalagi lewat tangan Tuhan sendiri. Butuh iman juga. Karena iman ini seperti master key untuk membuka penyediaan.
Haleluya. Saya percaya sudah dengar.